Tapi Mas Budi, dengan cabutnya Chevrolet sebenarnya teman-teman di sini kalau lagi mau main Chevrolet, ini banyak ketakutan kayak misalnya masalah TPM cabut, betul, barang-barang susah. Iya. Sebenarnya sesusah itu nggak sih? Gue Overman Sokin, balik lagi di Skutomotif. Sekarang ini gue berada di bengkel spesialis Chevrolet di daerah Kemayoran. Ini bareng Mas Budi di Sokin. Gokil. Oke. Mas Budi sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Banyak orang menyarankan di komen gua kalau Chevrolet ke bengkel Salatiga katanya. Katanya sebagus itu Mas Budi. Iya. Akhirnya kita kemari tuh. Siap, alhamdulillah Om. Iya, tapi emang katanya si CEO ini Chevrolet Estate Optra banyak yang kesini ya? Betul. Jadi memang dari tahun kurang lebih 2012 saya kan gabung di CEO. Nah, sebagai servis car-nya Om. Jadi setiap kegiatan CEO kemanapun kita kawal untuk servis car-nya. Gue tau dari Didra. Iya. Iya, nomor telepon lo. Iya, akhirnya dikasih tuh sama Didra. Dia jadi ketuanya sekarang ya? Iya. Iya. Dia jadi ketua penerus lah. Oke. Karena yang ketua sebelumnya kan udah almarhum kemarin tuh. Oh, oke. Jadi Didra ganti. Akhirnya dia naik. Oke. Didra, thank you banget nih udah ngasih tahu nomor teleponnya Mas Budi, akhirnya kesini juga. Mas Budi berarti udah berapa lama nih bengkel nih di sini nih? Kurang lebih 10 tahun. Oh, lama ya? Iya, di sini. Jadi di sini udah 10 tahun, mau 11 tahun ini Om. Dari awal Chevrolet terus? Iya, Chevrolet. Karena memang background saya memang sebelumnya dari Chevrolet. Oh. Di bengkel dealer JM-nya ya? JM-nya. Oke. Jadi dulu di JM mana Mas Budi? Dulu di Kalimalang, di Sun Motor. Oh, sekarang udah nggak ada ya? Sekarang ganti Mitsubishi. Iya. Sayang sih Chevrolet cabut ya. Nah itu dia, ya kita berharap kembali lagi Om. Iya benar makanya. Tapi Mas Budi, dengan cabutnya Chevrolet sebenarnya teman-teman di sini kalau lagi mau main Chevrolet, ini banyak ketakutan kayak misalnya masalah TPM cabut, betul, barang-barang susah. Iya. Sebenarnya sesusah itu nggak sih Chevrolet? Enggak Om. Jadi memang selama cabut Chevrolet nggak jualan, itu JM pun masih bertanggung jawab Om, masih menyuplai. Oh, oke. Masih dia bertanggung jawab. Cuma memang yang slow moving pasti mungkin inden ya seperti mungkin lebih dari 1 bulan gitu. Betul. Tapi dijamin ada Om, pasti ada di sana ada gitu. Apalagi yang kayak mobil-mobil Captiva ya itu nggak perlu ragu sebenarnya. Spare part yang lokal pun, yang KW pun banyak udah sekarang. Temen gue beberapa pakai Captiva yang diesel, tenaganya katanya gila keren ya. Lumayan Om. Cakep ya. Iya. Oke, jadi di sini tuh selain servis, spare part juga ada jual. Terus apa lagi Om? Iya memang di servis meliputi semua ya Om ya. Dari mesin sampai ke AC sampai overhaul matic, semua keseluruhan. Semua elektrikal semua memang kita pegang. Ya sama jual spare part aja. Oke. Gitu aja. Pokoknya nggak ragu, Chevrolet ini spare part-nya lengkap di Salatiga Motor Mas Budi. Mau yang genuine, yang KW ada ya? Tersedia. Jadi ada pilihan Om. Benar. Jadi ada solusi lah bagi yang mungkin lagi membutuhkan gitu kan. Mas Budi, ini kan gue lihat ada beberapa mobil Chevrolet lagi dibenerin nih. Kita lihat yuk, hati-hati yuk. Ayo, monggo. Paling enak sebenarnya kalau main Chevrolet nih, kalau orang baru pertama kali main Chevrolet, enak main apa nih Mas Budi? Memang kalau yang masih simple itu seperti Optra, Estate, ini elektrikalnya masih simple Om. Mesinnya pun nggak terlalu rewel. Mesinnya saya bilang Estate dan Optra terutama ya, itu bandel Om. Yang Magnum yang 16 ya. Itu mesinnya, maticnya oke lah. Kan ada Chevrolet Optra dan Estate itu kan ada yang non facelift dan facelift. Iya. Lebih enak mainnya yang mana Om? Sebenarnya ada main plusnya Om. Kalau non facelift itu bahan bakar masih bisa pakai biosolar. Tapi kalau udah facelift itu udah harus pakai Dex Om. Harus yang sulfurnya lebih rendah. Oh, kalau yang diesel? Iya, yang diesel. Iya. Tapi kalau yang bensin ya sama Om. Kalau yang bensin rata-rata memang ada Optra diesel? Ada ya? Ada. Kalau yang Optra nggak ada untuk Captiva. Oh, Captiva. Captiva. Kalau yang Optra itu memang nggak ada dieselnya. Oh, kalau nggak masuk di sini dieselnya. Kalau untuk Optra dan di luar soalnya ada yang diesel ya. Iya. Kalau Optra dan Estate yang facelift dan non facelift lebih enak mana Om? Sebenarnya sih sama Om. Karena mesinnya sama, suspensinya sama. Loh,
Ada yang 1.600 tapi 1.800. yang sedan 1.800. Oh, itu sebenarnya kalau yang 1.800 memang cc-nya lebih gede dikit Om. Tapi kalau untuk tarikan awal itu sama-sama Om, nggak terlalu beda. Oh, nggak kerasa bedanya? Nggak berasa beda. Dan mesinnya agak sedikit lebih kasar yang Optra 18. Dibandingkan yang 16. Kalau 16 tuh halus. Lebih enak main yang 16 dibanding Betul. 18? Iya. Oke. Tapi kalau yang festive dan non festive sama aja ya? Sama Om. Mesin juga nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Cuma body doang ya? Cuma body tok. Oh, oke. Suspensi semua sama semua. Nah, ini yang non facelift nih ya? Iya. Optra nih. Ini Optra. Ini lagi betul. peremajaan mesin juga nih? Iya, sama ini Om. Sama sistem pendingin dibuka semua juga, selang-selang ganti semua, termostat dan lain-lain. Ya, enak tuh ya. Sama Biar lebih enak ya. mounting semua, jadi dia pakai nyaman lagi. Kalau Captiva, permasalahan utama biasa orang kesini masalahnya apa tuh, Pak Mas Budi? Kalau Captiva memang kebanyakan masalahnya selama ini yang cenderungnya di kaki-kaki Om. Kaki-kaki, oke. Kaki-kaki. Kalau hanya mesin itu memang ya semua tergantung perawatan ya Om ya. Perawatan dan bahan bakar dia. Betul. Kalau memang perawatannya dan bahan bakarnya dia bagus, ya awet juga, nggak masalah sebenarnya selama ini. Tapi kalau mesin, kalau untuk Captiva memang rata-rata itu ya hanya perawatan sih Om sebenarnya. Untuk nggak ada yang rewelnya, nggak ada yang signifikan banget itu ada. Ya? Ibaratnya hanya perawatan, mungkin entah ibaratnya perawatan di kaki-kaki, di mesin. Karena kan semua komponen pasti kan ada umurnya Om, ada maintenance ya. Ya. Cuma memang kalau pemakaian bahan bakar yang nggak pas, nah itu yang akan rewel Om. Bisa sampai turun mesin lah akibatnya. Oke. Gitu. Nah, Chevrolet yang paling susah. Waduh, ribet banget nih barang nih gitu. Apa tuh? Susah banget dibenerin, rewel banget. Kalau untuk saat ini kayaknya sih masih nggak terlalu Om. Paling yang mobil-mobil lama ya. Blazer? Seperti kayak Safira. Safira itu mobilnya enak. Iya. Itu enak banget Om. Kedap banget ibaratnya ya. Tapi ya itu spare partnya udah mulai berkurang langka. Nih. Nyari ribet ya? Iya, itu yang harus ini. Tapi kalau mobilnya diakuin enak. Safira tuh ada yang Matic kan ya? Ada kebanyakan ya? Matic malahan kalau Safira. Di Indonesia banyak kan Matic. Kalau gearbox masalah nggak sih Om? Kayak Safira, kayak Estate, Optra gitu? Sebenarnya kalau untuk gearbox umur Om, terutama Captiva ya. Captiva kalau Estate dibandingkan Captiva, itu lebih cengeng Captiva Om. Lebih cengeng Captiva soal gearboxnya? Iya, karena ibaratnya awal-awal facelift itu kilometer 50.000, 80.000 itu udah mulai kena. Oh iya? Iya, tapi kalau Estate saya akuin yang penting dia ngerawat olinya bagus, nggak kebanjiran, aman Om. Dari yang mulai pertama keluar 2006 itu sampai sekarang itu nggak ada masalah. Berarti setuju ya, orang-orang juga banyak yang bilang nih kalau misalnya main Optra dan Estate itu bandel banget. Bandel. Dan satu yang gue salut nih ya, mobil gue udah gue pendekin. Suspensi masih empuk banget, gila. Masih enak, iya. Ini empuknya empuk banget. Buat gue yang penyuka coil over, penyuka pendek-pendek, mobil ini gue pendekin, Estate masih empuk banget. Itu kayak kakinya the best banget sih. Betul. The best itu si Estate. Gila. Iya. Nah, ini kan ada banyak, gue lihat banyak Captiva nih Om ya. Ini lagi diapain Om? Ini turun separuh mesin ini Om. Nah ini kasusnya, jadi kemarin tuh sempat kehabisan air Om. Oh radiator? Radiatornya kehabisan air, jadi akhirnya headnya kena. Oh melengkung? Melengkung. Oh ngelenting itu ya? Iya melenting, betul. Akhirnya ya nanti paling diakalin di tuang bubut. Nah kalau misalnya kayak overheat segala macem, Chevrolet tuh kan banyak ya kita main mobil yang umurnya udah 10 tahun, udah ganti radiator baru tetap overheat. Kalau Estate, Optra gitu-gitu aman Om ya? Aman Om. Kalau untuk Optra dan Estate Om, rata-rata penyakitnya itu di radiator mampet Om sebenarnya. Kalau overheat ya. Kalau overheat itu kebanyakan jadi dicek nggak ada yang bocor, nggak ada yang aneh, tapi dari radiatornya biasanya mampet. Nah kebanyakan orang tuh karena yang orinya dulu itu ya lumayan mahal. Oh, jadi pakai KW. Ini pakai KW. Oke. Pakai KW. Nah, sekarang alhamdulillah kan AC Delco udah ngeluarin tuh Om. Harganya kan terjangkau banget ya. Betul. Nah, itu jadi solusinya. Jadi solusi. Tadinya cuma di servis, akhirnya 3 bulan balik panas lagi. Nah, sekarang kan ada solusi harus ganti. Nah, itu dia aman. Berarti sekarang untuk overheat Estate, Optra udah aman ya? Aman Om. Mantap. Pokoknya yang penting intinya jangan diakal-akalin Om. Iya sih ya, benar. Kalau diakal-akalin capek sendiri Om. Saran gua sih ketika memangnya ini kendaraan harian lu dan lu pengen kayak dipakai tiap hari,
Gue ngerti banget sih sesusah itu memang kalau misalnya duitnya lagi terbatas, tapi kendaraan masih dipakai tiap hari. Tapi kalau gue lebih baik naik umum dulu atau naik motor dulu untuk harian, sembari nabung beli part yang benar-benar ori deh. Karena Betul. apa? Kalau kita kalkulasin setahun bisa lebih mahal kalau kita pakai barang KW. Betul. Ya, betul, perawatannya betul. Om ya. Iya. Balik-balik lagi. Balik-balik lagi. Jadi memang ya udahlah nabung dulu sampai ke beli part orinya baru deh gitu, daripada lu ngeluarin duit lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk Captiva yang baru sama yang lama enak mana Om? Kalau enaknya tetap enak yang facelift Om. Tarikannya dia lebih Gila ya. responsif, terus lebih kedap, suaranya lebih halus dia. Oke. Cuma minumnya harus deck. Oh ini Captiva yang baru Om? Iya, ini yang facelift Om. Ini diapain Om? Ini cuma yang facelift satu Om, yang pertama keluar 2011, 2012 kan yang ini. Oh, yang facelift terakhir tuh 2015? Iya, 2015, 17 terakhir penjualan tuh yang bintang itu kan. Cuma di sini pas lagi nggak ada karena masih nggak ada sunroof sih. Kalau ada sunroof mantep tuh. Iya, yang ada sunroof hanya track. Iya. Kalau track gimana kalau track? Track rekomen Om. Track juga bagus dan tarikannya pun oke. Turbo dia kan? Iya, turbo. Turbonya bermasalah nggak sih? Enggak, selama ini nggak pernah Om. Oh iya? Iya. Kalau aman. pengguna Trax nih ya, apa yang paling sering permasalahan? Paling hanya setelah di atas 5 tahun ya Om, itu paling coil water pump yang sering. Itu memang udah masanya, coil water pump itu udah. Kalau kayak Trailblazer yang baru gitu-gitu gimana Om? Rekomen nggak sih Om? Rekomen, aman juga Om. Iya? Dan justru Trailblazer yang baru itu bisa pakai bio Om. Hah? Serius lu? Iya. Udah mantep. Aneh. Iya. Jadi kalau berat pakai bio pun bisa. Oh. Karena sepertinya dia diturunin ke Euro 3 lagi Om. Oh, Mesinnya. oke. Gitu. Trailblazer yang baru ya? Iya, betul. Aduh sayang sih yang facelift paling baru nggak masuk sini, keren banget tuh. Iya, bener. Trailblazer yang baru. Belum sampai ke sini udah hengkang duluan. Kalau Orlando, bentuknya kan Amerika banget betul. tuh. Iya. Enak nggak Om mainnya Om? Enak Om. Itu dibilang nggak rewel juga dan spare part-nya kuat juga Om. Aman. Oke. Itu belakang kalau ditidurin bagasi luas banget. Sama kayak Captiva, betul. Itu ada di atas, tak parkir di atas Orlando. Ada Orlando. Ada. Nanti kamu lihat. Lebih enak main yang tahun berapa? Apa sama aja? Sebenarnya sama Om, tapi ya pastinya biar nggak terlalu rewel ya tahun lebih muda lah ya. Ya. 2015. Iya, 2015 lah ya. Gila Orlando warna putih, keren banget Keren, asli. bener. Keren Belakangnya banget. terutama. Terus kokpitnya tuh kayak pesawat ya. Ya. Bener. Udah. Gitu-gitu, Atau. aduh keren banget sih Orlando tuh. Itu rekomen tuh, Mi. Rekomen. Nggak masalah itu Om. Aman. Harga juga oke loh sekarang. Iya, memang. Di bawah 200 kan? Di bawah lagi. Di bawah 150 ya? Iya, di bawah 150. Iya, Orlando tuh rekomen sih. Gue penasaran sih, gue udah kebayang sih kalau misalnya beli Orlando tuh pengen dimodif kayak gimana, udah kebayang banget. Iya. Biar Amerika banget gitu. Oke, ini Optra. Kalau ini Captiva lama ya, Mas? Iya, ini Captiva lama yang non facelift ini Om. Non facelift. Ini mantep. facelift. Om, kalau misalnya teman-teman di sini, sekali lagi kalau misalnya mau beli Chevrolet kan, kalau mau beli pasti ya kayak mobil pada umumnya lah ya. Betul. Cek gearbox kalau yang matic. Betul. Cek kayak mesin apa segala Mesinnya. macam sama aja lah ya. Sama seperti umumnya lah itu. Seperti pada umumnya ya. Oh, benar. Dan semua ternyata ketakutan orang akan kelangkaan spare part itu nggak begitu bener ya Om ya? Iya, betul. Ya kecuali kalau misalnya barang-barangnya aneh, ya, inden lah. Tapi pasti nyampe. Tapi pasti ada. Masih ada. Iya. Gua nunggu. Itu dia. Balik lagi buat teman-teman di sini yang pengen gantengin, benerin spare part atau nyari spare part untuk Chevrolet-nya, langsung aja ke Salatiga Mas Budi, ini mantep banget. Siap Om. Mas Budi, langsung kontaknya Mas Budi, konsultasi apa aja yang mau diganti langsung sama Doi. Semua ready sama dia, ya gak? Dan akhir kata, gue Farman pamit. Jadi di episode berikutnya gue akan bahas Chevrolet Estate gue. Kira-kira apa aja yang udah dimenterin sih? Ternyata banyak Om ya. Lumayan. Lumayan Om. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Farman pamit, Mas Budi pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jempol kejepit, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Nih orang kayaknya agak lama nih kalau pengen benerin mobil ini. Tuh, sini. Soalnya segen. Mau benerin juga segen.